Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawala la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'du. Sing kula mulyakaken para alim ulama, para kiai, para bunyai, para asatid, para sesepuh, bini sepuh, sedaya para bapak ibu jamaah subuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita saniki tasih diparingi umur, tasih paringi kesempatan oleh Gusti Allah untuk ibadah jamaah subuh matus ngaji. Mugi-mugi terus istiqomah iku husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi wa tabi'in wa tabi'in summa ila jamil awliya wassalin wa syuhada min muslimin wa sallam mu'allif hadzal kitab Syekh Alim Fadil Salim bin Ismail At-Turami wa adab Syekh Kena wal bantani sumala jami masyayikhina masyayikh sadu akhir biruhina hadrat Syekh Kiai Ahmad Nawar Abdul Jadir wal Nawawi wal jami'i ulama wa usulihim wa fuhim masyayikh sumala abaina madina syanarahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin waj'alna khalisatan wajhikal karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bihi bi 'ulumi fid dharain amin. Aulahu kasbun, aulahu iku tetep kadu iman kasbun utawi penghasilan faqat halib loko halalan kang halal la ikun tur kang patut bihi kelawan man la yasuddu kang ora buntuti apa kasbun munsidan kang buntuti min kifayatihi saking kecukupan iman. Kulla yaumin ing dalam saben-saben dina kaman kaya wong yahtaju kang butuh sapa man ila syaratin maring 10 waktasi bulan ngasilaken sapa man kulla yaumin ing dalam saben-saben dina arba'atan ing papat fa aqalla halil luweh akeh luwih saiti. Aulahu ta iku tetep kadhe man kullun ta saben-saben siji min huma saking mal lan kasbun wala yasudran ora buntuti majmu'uma apa kumpulane mal lan kasbun munsidan kang buntuti min kifayatihi saking kecukupan iman. Melanjutkan keterangan yang kemarin masalah batasan orang fakir yang berhak menerima zakat. Yang pertama batasannya adalah tidak bekerja sama sekali dan tidak punya uang sama sekali. Kemudian yang kedua, atau dia punya uang gak bekerja tapi punya harta yang bisa memenuhi kebutuhannya. Tapi uang yang dia miliki itu tidak cukup untuk memenuhi separuh dari kebutuhannya, maka dia dikatakan fakir. Nah, selanjutnya yang batasan nomor 3, atau dia hanya punya penghasilan, tidak punya harta, dia hanya punya penghasilan. Kalau penghasilannya tadi itu tentu penghasilan pekerjaan yang halal. Kalau hasil dari pekerjaannya itu atau gampangannya bayarannya atau gajinya niku tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan separuh dari kebutuhan perharinya, maka orang tadi walaupun dia bekerja tetap dikatakan fakir. Contohnya seumpamanya dia bekerja, kebutuhan pokok perharinya 50.000, bayarannya hanya 24.000. Ini kan separuh dari kebutuhan pokoknya, maka orang ini tetap dikatakan fakir yang berhak menerima zakat. Atau punya dua-duanya, punya harta, ya punya pekerjaan, punya dia semuanya,
Tapi walaupun dikumpulkan keduanya, harta yang dia miliki dikumpulkan dengan hasil dia bekerja niku, tetap nggak cukup memenuhi separuh kebutuhan hidupnya. Ya orang ini tetap dikatakan fakir. Kesimpulannya, menurut Syekh Nawawi Al-Bantani, orang fakir yang berhak menerima zakat itu intinya dia tidak bisa memenuhi separuh dari kebutuhan hidupnya. Baik itu sumbernya dari harta yang memang dia miliki karena peninggalan, warisan atau pemberian, atau memang hasil dia bekerja. Yang penting catatannya tidak bisa memenuhi separuh dari kebutuhan pokoknya. Maka orang ini dikatakan fakir yang berhak menerima zakat. Oke. Watani utawi kang kaping pindho miskin wong kang miskin. Yang kedua yang berhak menerima zakat ialah orang miskin. Wa huwa lan utawi wong miskin man iku wong qadara kang kuso sapa man alamal ing atase arto au kasbin utawa nyambut gawe au alaihi mautun ing atase karuni mal au kasbun ma'an hale bebarengannya sudu kang buntuti kullun apa saben-saben siji minhuma saking mal au kasbun au majmuhuma utawa kumpulane mal au kasbun min jawati saking luwene man munsidin kang buntuti min haitsu yablughu saking sekirane tumeka apa kullun an nisfa ing separuh fa aktsara hale luweh akeh wala yakfihi lan ora nyukupi apa kullun hu ing man kaman kaya wong yahtaju kang butuh sapa man ila asratin maring 10 wala yamliku lan ora miliki sapa man aula yaktasibu utawa ora nyambut damel sapa man illa khamsatan kejaba ing 5 autis atan utawa ing 9 wala yakfiran ora nyukupi hu ing man illa asratun kejaba 10. Sekarang batasannya orang miskin. Kalau simpulaken ngenten mawon cek gampang. Miskin niku di atasnya fakir. Kalau fakir niku tidak bisa memenuhi separuh dari kebutuhan hidupnya, kalau miskin niki di atas separuhnya. Di atas separuhnya. Seumpamanya gampangannya orang ini bekerja tapi gajinya kebutuhannya 50.000, gajinya 26.000. Nah kan di atas separuh kebutuhannya, maka orang ini dikatakan miskin. Ngoten nggih, kula ulangi, lek fakir niku separuh dari kebutuhan pokoknya, kalau miskin di atas separuh kebutuhan pokoknya, tapi nggak cukup, masih di atas separuh. Niku miskin, baik hasilnya dari bekerja, baik hasilnya dari harta peninggalan ataupun yang penting tadi niku boten cukup untuk memenuhi kebutuhannya, tapi di atas separuh itu miskin. Miskin yang berhak menerima zakat. Kalau gajinya di atas 50.000 berarti sudah enggak berhak menerima zakat. Nah, makanya ngeten-ngeten niki penting seorang amil itu dalam mendata seperti ini. Karena kadang orang itu selalu mengalami perubahan ekonomi. 1 bulan ini kadang ekonominya mampu, 1 bulan kemudian bisa kadang berubah menjadi tidak mampu. Atau sebaliknya, sekarang nggak mampu, 1 bulan kemudian berubah menjadi mampu. Tidak bisa kita hanya melihat rumahnya masih tetap, rumah bisa tetap, tapi kadang penghasilan bisa berubah. Karena standar fakir miskin itu memenuhi kebutuhan pokok. Ada nggak dimakan dalam 1 hari ini? Kalau 1 hari itu bisa terpenuhi makannya lebih, berarti dia sudah tidak berhak menerima zakat. Niki kalau mengikuti pendapatnya Syekh Nawawi dalam kitab niki. Wa yamna ulan nyegah faqrasa sing fakir wong wa maskanat tahulan ing miskine wong apa kifayatuhu kecukupane wong binafkati zauji kalau nafkah bojone awil qaribi utawa kerabate alladzi yaqrib yajibu kang wajib apa al-infaku nafaqah alaihi ngatasi wong
Kabin kaya bapak wajadiran mbah la nahwi amin ora sepadane paman. Dan tidak merubah, maksudnya itu, dan orang itu tidak bisa dikatakan fakir kalau dia kebutuhannya sudah terpenuhi oleh suaminya. Contohnya ada seorang perempuan yang miskin asalnya, kemudian dia menikah dengan orang laki-laki yang bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, maka dalam waktu itu juga perempuan tadi sudah tidak berhak menerima zakat. Artinya status fakir dan miskinnya sudah hilang. Ngoten nggih. Jadi seorang perempuan itu mengikuti nafkah suaminya kalau memang dia nggak bekerja dan tidak punya penghasilan. Atau juga termasuk orang yang sudah ditanggung kerabatnya. Kerabat di sini adalah bapak atau mbah yang dimaksud. Selain itu nggak dimaksud. Jadi karena pada prinsipnya seseorang itu kalau sudah balik, kewajibannya kan terikat pada dirinya sendiri. Jadi kita kalau punya anak laki-laki kalau sudah balik, itu pada prinsipnya anak ini sudah harus memenuhi kebutuhannya sendiri. Cuma karena faktor masih belum punya pekerjaan atau faktor karena masih sekolah dan lain sebagainya, maka anak tadi itu dilihat kalau orang tuanya masih mampu memenuhi kebutuhan hidupnya, mampu dalam sehari-harinya yang di atas standar normalnya, maka anak tadi itu tidak bisa menerima zakat. Bisa dikatakan menerima zakat. Atau bapaknya gak mampu tapi mbahnya yang kaya, mbahnya yang kaya, maka juga nggak bisa menerima zakat karena mbah niku punya kewajiban untuk nafkahi putune. Jadi mbah niku punya kewajiban juga menafkahi cucunya ketika bapaknya tidak mampu memenuhi kebutuhannya. Jadi bapak mbah sak ke atas ini punya kewajiban menafkahi dalam secara syariat. Tapi kalau paman yang kaya enggak, karena paman enggak punya kewajiban menafkahi ponakannya, enggak ada kewajiban. Ini bapak sama mbah niku punya kewajiban. Ngoten. Atau mungkin perempuan juga sama, perempuan yang belum menikah, perempuan ini kalau belum menikah juga tanggungannya orang tuanya. Ketika orang tuanya masih mampu untuk menafkahi di atas standar kebutuhan hari-harinya, maka orang tadi itu tidak bisa dikatakan fakir atau miskin yang berhak menerima zakat. Sehingga di sini penting kita dalam memberikan zakat itu, apakah orang yang kita beri itu dapat penghasilan dari bapaknya yang ditanggung setiap harinya atau tidak. Sehingga zakat yang kita berikan itu memang tepat sasaran. Wa kadani kaya mengkono-mengkono yamnau istighaluhu utawi kesibukane wong binawafili kelawan pira-pira ibadah sunnah, wal kasbu utawi nyambut gawe yamnau iku nyegah apa kasbun hu ing wong minha saking kasbun. Fa innahu maka satune wong yakuni ku ana sapa wong gonian iku wong kang sugih. Termasuk juga kalau orang itu sibuk dengan ibadah sunnah, kemudian karena ibadah sunnah tadi itu orang itu nggak sempat bekerja. Padahal andai orang ini bekerja, maka dia akan mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Maka orang yang sibuk dengan ibadah sunnah tadi itu tidak bisa dikatakan fakir atau miskin. Ini menunjukkan kita itu tidak bisa meninggalkan bekerja karena alasan ibadah sunnah. Aku poso nggak nyambut gawe, nggak bisa. Padahal posonya puasa sunnah. Jadi puasa sunnah tidak bisa menggugurkan kewajiban orang bekerja. Sehingga di sini dikatakan, ada orang sibuk dengan ibadah sunnah, puasa tiap hari sampai nggak kuat bekerja, atau seumpamanya wiritan sampai nggak bekerja. Maka orang ini walaupun dia nggak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya, tidak berhak menerima zakat. Atau dalam artian orang tadi ini, orang yang sibuk dengan ibadah sunnah tadi yang akhirnya dia nggak bekerja tadi ini, tidak bisa dikatakan fakir atau miskin. Nah ini makanya ngenten, makanya ambil dalam mendata orang itu
dia nggak punya penghasilan karena memang malas bekerja, atau memang dia bekerja tapi nggak cukup, ini perlu diteliti. Karena kalau orang itu memang nggak punya penghasilan karena nganggur, karena malas bekerja, jangan beri zakat, tidak berhak menerima zakat. Di sini jelas orang yang sibuk dengan ibadah sunnah saja, karena dia ibadah sunnah akhirnya nggak bekerja, padahal andai dia bekerja mampu memenuhi kebutuhan hidupnya, orang ini nggak bisa dikatakan fakir atau miskin. Apalagi nggak ngapa-ngapain, fisiknya masih kuat tapi nganggur, nggak bekerja, nggak bisa terima zakat. Orang ini nggak bisa diberi zakat. Sehingga apa? Kalau dia diberi zakat, nanti akibatnya tambah malas. Enak aja nganggur kayak terima zakat. Akhirnya pikirannya tambah malas. Jadi ini perlu, makanya di sini ada analisis istilahnya ini. Ada penelitian betul kalau kita mendata orang-orang fakir atau miskin yang berhak menerima zakat tadi, sehingga zakat niku benar-benar tepat sasaran. Karena zakat niku memang ajaran Islam, masalah bantuan sosial nggih pun gak tepat sasaran, niku urusan pemerintah kalau bantuan pemerintah. Tapi kalau zakat, kalau kita sebagai amil punya tanggung jawab betul dalam mendata orang-orang yang kita beri zakat. Masih kuat, masih muda tapi nganggur, gak bekerja, ya jangan diberi zakat, tambah malas nanti bekerja. Ini dasar dari kitab tadi boten kula sing ucap Syekh Nawawi Al-Bantani yang mengatakan beliau orang yang sibuk dengan ibadah sunnah saja dan akhirnya dia nggak bekerja, orang ini tidak bisa dikatakan fakir atau miskin. Karena memang ada orang-orang yang aliran sufi yang terlalu fanatik niku, dia wiritan terus nggak bekerja, bahkan istri anaknya kalau ngerti sendiri soalnya tunggu kulo tan Madura meriku tapi kita masih ada hubungan tak. Jadi sibuk dengan ibadah, yang bekerja istri dan anaknya, dia wiritan setiap hari. Ya mungkin karena tadi nih kurang paham. Makanya di sini kita penting, pokoknya kalau ngaji nih lek Rabu ngaji fikih, lek Ahad ngaji tentang tasawuf, karena dua ilmu ini harus sama-sama dipegang. Lek orang itu hanya belajar ilmu tasawuf, fikihnya ditinggal, akhirnya tadi begini, dia sibuk ibadah, kewajiban syariatnya ditinggal. Bekerja niku kewajiban syariat yang tidak boleh ditinggalkan oleh orang yang masih punya kemampuan. Lek onten tiyang boten nyambut damel nggih dosa yang niku enggak bekerja padahal dia mampu untuk bekerja tadi niku nggih. Wala yamna'u orang nyegah dalika yang mengkono-kono fakir istigaluhu apa sibi wong bi ilmin syar'iyyin kalawan ilmu syariat aw ilmin alatin tawa ilmu alat wal kasbu utawi nyambut gawe yamnuhu iku nyegah ing wong li'annahu karena yamnahu iku nyegah apa kasbun hu ing ilmu syariat li'annahu krono ilmu syariat fardu kifayat li'annahu satemene ilmu syariat au ilmu alat fardu kifayatin iku fardu kifayah idza kana nalikane ono apa ilmu syariat zaidan iku kang tambah anil ilmi saking ilmul alati pira-pira alat wa illa namun ora nambah bahwa moko tawi ilmu syariat fardun iku fardu ainin iku fardu ain kama kaya keterangan bayana kang matelaken dalika mengkono la yamna'u syekhuna sapa guru kita Ahmad Ahnarawi Syekh Ahmad Ahnarawi. Tapi kalau orang itu sibuk dengan mencari ilmu syariat, maka orang ini berhak menerima zakat. Jadi ada orang sibuk belajar ilmu syariat tapi nggih bukan ilmu yang lain. Ilmu syariat niku ilmu tauhid, ilmu fikih, ilmu akhlak niku ilmu syariat. Kalau orang sibuk dengan ilmu syariat belajar, akhirnya dia nggak sempat bekerja dan nggak punya penghasilan, maka orang ini harus diberi zakat. Artinya orang ini bisa masuk kategori fakir dan miskin. Kulo ulangi, orang yang fakir dan miskin karena sibuk mencari ilmu syariat,
maka orang ini berhak menerima zakat. Itu pentingnya mencari ilmu. Karena memang kalau orang itu nggak mencari ilmu, tidak bisa. Akhirnya ilmu ini nggak ada yang menyebarkan. Atau ilmu alat. Ilmu alat itu ilmu nahu, ilmu sorof, itu ilmu alat namanya. Kalau ilmu alat, kalau memang dibutuhkan untuk belajar kitab, untuk memahami kitab, maka juga boleh dia menerima zakat. Kalau dia belajar ilmu alat untuk memahami kitab, maka boleh dia mendapatkan zakat. Tapi kalau dia sudah paham, bisa membaca kitab, kok masih belajar ilmu alat saja nggak mari-mari, maka orang ini ya nggak bisa diberi zakat. Ini menunjukkan bahwasannya memang mencari ilmu ini wajib. Jadi anak panjenengan masih mencari ilmu walaupun umur 40 tahun, tapi masih mencari ilmu enggak mantun-mantun nggih panjenengan harus menafkahinya. Itu ilmu saja mempokok. Tapi kalau sudah bahasanya ilmu tambahan, sudah alim, sudah memahami ilmu-ilmu dasar, dia hanya masih menambah keilmuan yang lain, maka ya sebaiknya tidak usah saja. Jadi ilmu syariah di sini ilmu yang masih pokok, yang tentang sholat, tentang zakat, tentang puasa, yang masih tentang keseharian. Sampun niki wonten permasalahan wonten kemarin ada yang tanglet masalah soft sholat. Apakah boleh orang yang nggak bisa jadi imam ampun itu menempati posisi soft pas di belakangnya imam? Secara fikih itu ndak ada masalah. Siapapun yang di belakang imam niku ndak ada masalah. Cuma secara keutamaan yang di belakangnya imam niku dianjurkan orang yang bisa menggantikan posisi imam saat imam sholatnya batal. Karena kalau imam sholatnya batal, imam harus langsung mundur, yang makmum di belakangnya harus maju. Makanya secara keutamaan yang di belakangnya imam niku diusahakan orang yang siap menggantikan posisi imam untuk menjadi imam. Ini hanya masalah keutamaan. Kalau masalah boleh atau tidak bolehnya, ya semuanya sama-sama boleh. Karena yang penting laki-laki, karena semua laki-laki kan bisa jadi imam semuanya. Semua siapapun kita semua bisa menjadi imam. Asal bisa membaca Fatihah kan sudah bisa jadi imam. Itu kalau masalah keutamaan. Kemudian mungkin yang menjadi perhatian lagi dalam shaf sholat niku adalah setiap tempat kita sebagai makmum dalam berjamaah niku pahalanya tidak sama. Tentu yang paling besar pahalanya adalah imam. Tapi jangan sampai karena ini akhirnya jadi imam royoan, ya kan enggak bagus juga. Nah, kemudian makmum yang paling utama adalah makmum yang pas belakangnya imam agak geser ke kanan dikit. Niku yang paling besar pahalanya. Ini supaya kita ngerti ya, supaya nopo niku paham. Terus yang kedua sinten? Mulai dari yang paling kanan sedikit sampai si mentok kanan itu pahalanya urut. Anggap kalau ini pahalanya 100 juta, 90 juta, 80 juta pun sampai paling kecil sana. Baru balik ke samping kiri. Nah, ngeten. Itu urusan pahala. Niku yang pertama. Terus yang kedua pasti kalah sama barisan pertama. Si kedua nggih sami. Dimulai dari paling kanannya imam seret terus ke kiri terus ngenten sak belakang. Nah, ini masalah keutamaan. Terus jangan sampai karena masalah ini juga akhirnya imam di kiri. Istilah ngoten imamnya di kiri mawon, enggak usah di tengah-tengah cek semuanya dapat keutamaan. Ini kita ngawur ngeten iki. Niki makanya tadi masalah fikih kadang harus dipegang, masalah tasawuf nggih, masalah pahala tadi wau. Terus jangan sampai karena alasan keutamaan imamnya wis pun di pojok kiri mawon imamnya, ya semuanya di kanan. Ini kan tambah ngawur akhir. Artinya nopo? Lek kita punya kesempatan lebih awal di posisi niku, nggih ambil posisi niku. Ngenten lho maksudnya. Lek kita memang sudah ngerti. Kadang kita kan wis ambil sing kono-kono ae. Karena memang karena memang kita enggak ngerti atau ada dua. Tapi ini masalah hal yang enggak terlalu penting ya. Maksudnya ini enggak terlalu penting niki. Terus Gus Baha niku wonten walinya Gusti Allah niku. Jadi wali niku perkara
saat jamaah niku dia milih saf paling belakang jadi wali karena dia milih saf jadi belakang. Kita ngeletin ada satunya wali karena dia milih saf paling depan jadi wali, yang satunya jadi wali karena milih saf yang paling belakang. Akhirnya tanya sing wali sing saf di depan niku, sampean lan nopo kok bisa jadi wali padahal milih saf paling belakang? Jawabannya nopo? Aku izin nang Gusti Allah. Kersa apa masuk sholat kok rasane terlalu parah kok izin nang Gusti, merasa enggak pantes. Lah rasa ten atine ngonten niku lho gare jadi wali. Nah, sak kersa kita alasane ngonten apa alasane memang enggak ngerti kan, enggak apa hanya panjenengan sing ngerti. Artinya semua kadang kembali ke hati kita masing-masing. Ada yang di sini merasa enggak pantas, ada yang merasa pantasnya di sana. Semua masalah hati. Wow tadi niku masalah fikih. Kalau masalah fikih tadi niku tetap sing paling utama yang belakangnya imam pas agak geser ke kanan sedikit. Lek mriki imam berarti temriki niki. Terus tak pituruti baru sing mriki ya. Nah, makanya sunnahnya niku lek saf kedua nggih ambil yang tengah tapi geser kanan dikit. Nah ngoten. Terus tak pituruti ngoten. Terus yang sing perempuan des pundi? Nggih, nas takdir ten kiri nggih, yang terima mawon takdir ten kiri. Nah, biasanya kan umumnya di belakang memang. Nggih sampun niku hanya masalah keutamaan. Kita enggak usah terlalu ke situ. Kesimpulannya, lek menawi panjenengan punya kesempatan lebih awal menempati posisi yang utama niku nggih monggo sebaiknya mengambil posisi sing paling utama tadi wau dengan niat nggih ngejar keutamaan tadi nggih. Wonten sintang let sampun nggih alhamdulillah mugi-mugi manfaat dan barokah nggih. Ngapunten memang melek bahas fikih niku agak mikir nggih panjenengan boten paham boten napa-napa, tapi insyaallah paham boten paham ilmu niku tetep barokai. Ilmu niku tetep barokai. Pancen bahas ilmu fikih ngeten niki butuh belajar terus. Kula mawon memahami kitab niki nggih boten sekali dua kali membacanya, kula ulang-ulang kayak paham kadang. Angel memahami kitab masalah fikih ngenten niki. Mungkin panjenengan bisa saged paham, lek mboten paham anak putu kita sing paham. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa nasta'inu ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwali muqtahimi ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad ya rabbi sholli alaihi wa sallim. Allah